Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di termin yang ketiga ini. Di segmen yang terakhir kami masih menantikan Anda sahabat MQ, atensi dari Anda. Baik Pak Wasmin dan Bu Lilis, nampaknya kita masih menantikan atensi dari sahabat kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan kembali barangkali dari visi misi atau sudah masuk manajemen waktu dulu nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Masih di visi misi? Nanti setelah kita tahu visi misi dalam hidup, baru kita nanti akan bisa lebih punya fondasi dalam manajemen waktu ya. Yeah. Karena kesulitan kita dalam manajemen waktu karena tidak tahu prioritas. Jadi semuanya jadi penting. Ketika semuanya jadi penting, itu nggak bisa ngatur. Berarti harus dipisahkan mungkin Pak Wasmin. Ya. Ada yang penting, ada yang genting, tidak penting, tidak genting, penting, tidak genting. Itu kalau dibuat ada 4 kuadran di situ. Iya. 4 kuadran. Jadi ada garis horizontal yang kiri kanan, ke kanan itu penting, ke kiri tidak penting. Ada juga garis vertikal atas bawah. Yang ke atas itu genting, yang ke bawah tidak genting. Kalau genting itu berhubungan dengan keterdesakan, sesuatu yang sangat mendesak. Gitu. Yeah. Kalau yang penting ya tadi hubungannya dengan keterhubungan ke arah visi misi. Nah, kadang-kadang kita ada seminar ekonomi syariah di hotel yang sama, di ruangan yang cuman beda ruangan aja. Dengan pembicara sama-sama bagus. Satunya seminar ekonomi syariah, satunya seminar tentang tafsir hadis gitu. Itu mana yang penting? Satunya seminar ekonomi syariah di ruangan sebelah, satu hotel, di hotel yang sama, ruangan sebelahnya, di waktu yang sama, dengan materi yang sama-sama bagus, investasinya sama, tentang tafsir hadis. Mana yang penting? Nah, kalau kita masih kebingungan mana yang penting jawab itu, berarti kita nggak punya visi misi hidup. Iya. Ya tergantung. Kalau dia akan menjadi seorang ekonom, seorang intelektual ekonom, ya yang penting adalah ikut seminar ekonomi syariah, itu lebih penting. Tapi kalau dia ingin jadi ahli tafsir, ke depannya visi misinya ingin jadi ahli tafsir, ya ikut seminar tafsir hadis gitu. Itu. Nah, ini kan berhubungan dengan manajemen waktu, mana yang penting, mana yang kurang penting gitu. Yang penting hubungannya, yang penting itu yang relate terhadap visi misi. Kalau tidak relate terhadap visi misi, itu boleh dilakukan, tapi nanti setelah yang relate terhadap visi misi dilakukan gitu. Ini kan ilustrasinya berhubungan dengan manajemen waktu, Dr. Stephen Covey, itu ilustrasinya ada 3 benda, ada batu besar, ada kerikil, ada pasir, ada 4, batu besar, segenggaman, ada kerikil, ada pasir, satu lagi ada air. Ada air. Itu mana dulu yang dimasukkan ke dalam keler? Kalau yang dimasukin dulu airnya setengah, udah itu pasir, udah itu kerikil, udah itu batu besar, itu nggak cukup, itu nggak bisa ditutup kelernya itu. Iya. Nggak bisa ditutup kelernya. Harus yang Tapi besar kalau dulu ya. yang besar dulu, batu yang besar dulu ditata, terus kerikilnya dimasukin sambil digoyang-goyang. Setelah itu masih ada sela-sela kan, ditutup sama pasir, digoyang-goyang lagi sampai padat gitu. Dan antara pasir, kerikil, dan batu sebetulnya masih ada celah yang bisa masih diisi sama air. Akhirnya diisi sama air. Kemudian setelah itu bisa ditutup. Kenapa bisa ditutup? Karena dia mendahulukan yang penting dulu. Baru setelah itu yang lainnya hanya pengisi. Prioritas. Mungkin bahwasanya semua penting, tapi ada yang diprioritaskan. Prioritas, betul. Nah, prioritas ini sesuatu, prioritas itu kan mana yang diprioritaskan itu kan yang penting. Nah, mana yang penting hubungannya dengan visi misi itu. Yang sangat relate terhadap visi misi itu yang paling penting, sangat penting. Yang lainnya bukan nggak penting. Nah, itu maksudnya nanti. Liburan penting. Ya, tidak, tapi penting. tidak mendesak gitu. Tapi ini diprioritaskan apa tidak? Nanti gitu. Kalau ini udah selesai, baru ada waktu liburan misalnya gitu.
Nah, ini yang menjadi nanti pembahasan hari ini cukup ya, tinggal 1 menit lagi. Soalnya nanti ada 4 kuadran dajinya kan, dari Baik, baik, Pak. ada kuadran yang tidak penting dan tidak genting di bagian bawah kiri, Iya. di bawah kanan penting tapi tidak genting, kuadran di kiri atas itu genting tapi tidak penting, dan kanan atas kuadran penting dan genting. Wah, Ah, itu kita iya. bahas nanti satu-satu tuh yang penting dan genting apa. Ada gitu. yang masuk dulu mungkin Pak Wasmi? Nggak, belum Nggak ada Baik. interaksi. Nah, Baik, masih dinantikan sahabat MG, silakan Anda yang akan menyampaikan atensi pada kesempatan pagi hari ini, menyampaikan pertanyaan untuk kita disampaikan kepada Pak Wasmin dan juga Bu Lilis tentunya pagi hari ini. Silakan sahabat MG, Anda dapat menyampaikan. Baik, nampaknya kita masih menantikan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis atensi dari sahabat MG pagi hari ini. Insya Allah kita masih mungkin ada 5 menit ke depan Pak Wasmin dan Bu Lilis. Kalau ada yang masih mau disampaikan begitu Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. masih ada 5 menit ya, berarti Ya, kita tadi ini. kita mulainya agak Oke. terlambat. Berarti kita Silakan bahas Pak. tuh ya. Yang kuadran yang tidak penting dan tidak genting itu biasanya kuadran pleasure, kesenangan, Iya, iya, iya. hiburan. Nah, itu tidak penting, tidak genting. Kuadran yang penting tapi dilakukan tidak genting, ini kuadran terbaik. Kalau seseorang setiap harinya banyak di kuadran ini orang hebat. Melakukan yang penting tapi dilakukan dalam kondisi tidak genting. Artinya ini orang perencanaan banget nih. Hebat banget Iya, iya. nih. punya goal ke depan ya. Contohnya apa? Contohnya olahraga, punya kebiasaan olahraga tiap hari, tilawah Quran tiap hari, tahajud sebelum subuh tiap hari. Itu investasi jangka panjang, menabung, belajar, Pak Wasmi. belajar, kerja keras tiap hari, menabung. Itu dia melakukan sesuatu yang penting, tapi dilakukan tidak genting. Nah, kebalikannya yang kiri atas tuh, sesuatu yang tidak penting dilakukan dengan genting. Contohnya SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini baru belajar. Wah, itu penting tapi dilakukan dengan genting. UGD, UGD tapi karena problem-problem penyakit degeneratif, ya benar ya. Ini mohon dikoreksi. Penyakit degeneratif itu kan penyakit yang dibuat sendiri, istilah dokter itu. Contohnya kolesterol, asam urat. Aduh deh, jadi berat ngomongin itu. Itu. Nah, yang bagus itu yang justru kuadran kanan bawah tadi, yang penting dilakukan dengan tidak genting. Nah, yang kanan atas sesuatu yang genting tapi dilakukan, sesuatu yang penting dilakukan dengan sangat genting. Tadi contohnya SKS ya, sorry ya. Yang kanan atas tadi ya. Sesuatu yang penting dilakukan dengan sangat genting. Itu contoh SKS, UGD. Tadi yang kiri atas itu sesuatu yang penting, yang tidak penting dilakukan dengan genting. Itu contohnya hobi, sorry tadi kebalik. Iya. Hobi-hobi ini banyak orang itu yang hobi dan hobinya tidak relate dengan visi misi. Itu sampai kadang-kadang ngabisin tabungan untuk menyalurkan hobi kayak genting banget gitu. Padahal nggak penting. Nah, ini rumusnya, jika orang sering ada di kuadran melakukan yang tidak penting tapi dengan genting, nanti tuanya dia akan kejebak pada kuadran melakukan yang penting dalam kondisi genting. Pelan-pelan kalimatnya ya. Kalau orang di masa mudanya, kuadran waktunya banyak di melakukan sesuatu yang tidak penting tapi dengan genting, artinya senang-senang, banyak senang-senangnya gitu, banyak mengutamakan hobi yang tidak relate dengan pekerjaan gitu. Nggak olahraga, nggak nabung, itu nanti di masa tuanya dia akan melakukan hal yang penting tapi dengan genting. Masuk UGD, melamar kerja ke sana sini, orang udah sampai level manajer apa, dia masih membangun bisnisnya gitu. Kasihan. Tapi kebalikannya, orang yang sering ada di kuadran melakukan yang penting tapi dilakukan dengan tidak genting,
di kanan bawah, Iya. maka tuanya nanti dia akan banyak di kuadran kiri bawah. Melakukan sesuatu yang tidak penting dengan Ya, cara tidak genting. nyantai, Nyantai, Oh, iya, iya. jalan-jalan, jalan-jalan, liburan. liburan. Iya, betul, 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 betul. Jadi kita itu sebaiknya melakukan yang tidak penting dengan yang tidak genting itu di masa tua gitu. Tua masih sehat, tidak keluar masuk UGD, santai, jalan-jalan, umrohnya umroh plus plus plus. Jadi habis dari sini ke sini ke sini ke sini. Kalau Gitu. sekarang melakukan tidak penting dan tidak genting, nyantai, nanti ke depannya bisa melakukan yang genting dan yang penting kayak Penting tadi. itu Itu penting. dia. Iya, karena emang jalan-jalan terus uangnya nggak ada, nanti malah yang lain waktunya jalan-jalan, dia malah mengumpulkan uang lagi itu di masa Kalau tua. dikejar-kejar debt collector di kuadran mana tuh? Dikejar-kejar debt collector. Itu Genting, di kuadran genting dan penting tapi dengan genting. Ya, jangan sampai Iya, tua iya. kita masih dikejar-kejar debt collector. Baik, baik. Tentu itu jadi pilihan kita ya, Pak Wasen dan juga Bu Lilis pada hari ini. Mohon izin juga menyampaikan ada pertanyaan sebelum kita nampaknya kita juga sudah di penghujung kebersamaan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Ada pertanyaan dari sahabat kita Agus di Geger Kalong. Sahabat Agus ini bertanya berkaitan dengan bagaimana jika dihadapkan dengan beberapa situasi yang genting dan penting, mana yang harus didahulukan. Jadi yang penting dan gentingnya ada beberapa begitu Pak Wasmin. Nah ini seperti apa kiatnya untuk mendahulukan yang benar-benar harus didahulukan? Itu biasanya harus jelas case-nya ya. Iya. Nah, harusnya kan biasanya yang genting itu otomatis yang penting gitu. Tapi ada orang yang melakukan yang nggak penting seolah genting. Sibuk riweuh gitu. Kalau UGD itu udah jelas penting ya kan, karena dia mau mati kan masuk UGD. Tapi dengan cara genting gitu. Harusnya kan menjaga kesehatan itu jangan di UGD. Menjaga kesehatan itu di trek olahraga, di gym gitu, di ruangan gym. Nah, itu harus lihat case-nya. Baik, baik, baik. Kalau yang genting itu tidak penting, ya kita utamakan yang penting meskipun tidak genting. Baik, Jadi baik, kalau baik. genting hubungannya dengan waktu, keterdesakan. Kalau penting hubungannya dengan visi misi. Ada relate nggak? Baik, baik, baik. Silakan sahabat MK, sahabat Agus ya di Geger Kalong mudah-mudahan menjawab. Terima kasih juga Pak Wasmin dan Bu Lilis sudah menyampaikan jawaban. Terakhir satu lagi pertanyaan dari sahabat kita sebelum kita akhiri. Mohon izin. Ini dari sahabat kita 08387172 sekian-sekian. Ini mempertanyakan ketika prioritas ini yang masuk banyak, sedangkan kemampuan kita terbatas. Ini seperti apa kiat-kiatnya begitu Pak Wasmin atau tipsnya supaya tadi ya prioritas-prioritas dapat tertunaikan begitu ya? Dihadapkan dengan tentunya kita prioritas harus yang list dulu beberapa, sedangkan kemampuan terbatas begitu. Ya. Jadi prioritas itu kita listkan dulu mana yang dianggap paling penting dan genting mungkin ya Pak Wasmin ya. Itu. Jadi nanti kembali lagi ke diri masing-masing sebenarnya skala prioritasnya yang mana, karena beda-beda ya. Betul. Beda-beda. Misalnya ada orang yang skala prioritasnya udahlah naik haji dulu, ada yang dulu sekolah dulu, nanti udah sekolah cari uang untuk naik haji, atau misalnya ada naik haji dulu, nanti berdoa bisa terus udah naik haji berdoa terus nanti sekolah. Nah itu nanti dikembalikan kepada visi orang tersebut ya Pak Wasmin ya. Itu. Iya. Yang cuman memang di list dulu, nanti di list mana yang urutan 1 ketika ya urutan 1 2 3 mana yang misalnya mau yang paling mudah misalnya untuk mencapainya boleh ya Pak Wasmin ya. Kayak misalnya tadi batu dimasukkan ke wadah botol gitu. Berarti kan misalnya yang batu-batu besar aja dulu ya Pak Wasmin. Setelah batu besar, batu-batu kerikilnya ya Pak Wasmin. Nah, nanti air kan akan lebih mudah ya Pak Wasmin. Biasanya ini kalau di workshop kan ini enak nih kan. Karena kesulitan kita itu mendefinisikan mana batu besar, mana kerikil. Jadi ini masuk batu besar atau kerikil Pak Wasmin. Biasanya saya tanya, coba visi misi Anda apa? Gitu. Nah, ini seringkali visi misinya masih belum jelas. Jadi kita selesaikan dulu
kalimat visi misinya. Setelah kalimat visi misinya selesai, mana coba? Case-nya apa? Ada berapa program? Misalnya dia ada 5 program. Mana urutan pertama? Biasanya saya bantu tuh. Mana coba? Ini sama ini, mana yang paling relate dengan visi misi? Biasanya dia mulai analisis. Oh iya. Oh berarti itu ya. Contoh tadi dia dihadapkan pada keluarga inti yang sedang sangat terdesak dengan keluarga bapak ibunya. Itu kan kalau emang benar-benar harus memilih, ya milih keluarga inti, bukan bapak ibunya. Karena ibunya masih tanggung jawab bapaknya. Gitu. Kalaupun sama-sama miskin gitu, dua-duanya miskin, anak istrinya miskin, bapak ibunya miskin, ya tetap yang harus diutamakan ya. Yang kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kalau misalnya ibunya itu istilahnya dosanya dosa bapaknya, nggak bertanggung jawab. Tapi juga, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, istri dan anak kita dalam tanggung jawab kita, dosanya dosa kita. Gitu. Bisa juga yang diprioritaskan itu mana yang berkaitan dengan kewajiban dulu mungkin. Betul, ya. kewajiban. Jadi kewajiban dulu, setelah kewajiban baru hak ya. Iya, makanya tadi kewajiban itu kan artinya dalam visi misi itu ke ibadah dan khalifah tadi. Ibadah ya hubungannya dengan hukum-hukum dalam ibadah itu sendiri. Makanya dalam Islam ini luar biasanya para fuqaha ini telah bisa mendefinisikan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang halal gitu. Kayak misalnya contohnya saum ya Pak Wasmin. Ada yang mengatakan saum seminggu setelah Ramadan itu pas awal. Ada yang mengatakan ya sudah kewajiban dulu, misalnya kalau perempuan bayar utang dulu, nanti setelah bayar utang baru misalnya yang sunnah gitu. Nah itu masuk kalau saya sih lebih enak. Oh iya, karena kan saya tunaikan dulu hutang ayah misalnya batalnya berapa, setelah itu baru yang sunnahnya itu membantu. Itu yang disebut dengan prioritas. Prioritas adalah khalifah dari ibadah. Dalam ibadah ada tuntunan-tuntunannya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Tadi saya bilang halal ya. Itu harus urutannya harus yang wajib taruh sebagai wajib, yang sunnah sebagai sunnah. Jangan sunnah jadi wajib gitu. Meskipun sunnah muakkad itu tetap hukumnya tidak wajib gitu. Kalau kita tinggalkan tidak dosa meskipun sunnah muakkad. Tapi kalau yang wajib itu dosa kalau ditinggalkan. Nah ini ini yang menarik ya, udah kelewat tiga sadar. Baik, mohon Pak Wasin dan Bu Lilis, perbincangan kita menarik pagi hari ini. Mudah-mudahan di pekan selanjutnya kita dapat bersilaturahim kembali melanjutkan pembahasan kita. Insya Allah disiapkan sahabat MQ ya. Anda juga yang masih ingin mengikuti ataupun jangan terlewat begitu ya sahabat MQ, silakan Anda dapat bersilaturahim kembali dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis di pekan depan di jam yang sama, sahabat MQ, di program yang sama tentunya. Baik Pak Lilis dan juga Pak Wasmin dan juga Bu Lilis Manisin. Pagi hari ini sebelum diakhiri barangkali ada informasi yang dapat disampaikan juga untuk sahabat MQ, disilakan. Yap, singkat saja yang mau ikut hipnoterapi certification workshop di akhir bulan ini dan yang ingin mendaftarkan anaknya nih karena dapat kabar ini ada orang banyak yang menunda masukkan ke SD, ke TK. Nah sekarang karena vaksin sudah mulai ada, orang tua sudah mulai nyari sekolah-sekolah nih, yang sedang nyari sekolah dasar maupun prasekolah di Bandung Timur, di Cileunyi, Cibiru, Ranca Ekek, Jatinangor dan sekitarnya. Anak Langit sudah buka untuk tahun ajaran baru di SD Anak Langit dan TK Anak Langit. Nomornya sama ya, infonya ya, 0811 225 002. 0811 225 002. Terima kasih Kang Dery, terima kasih sahabat-sahabat. Ya. Baik, terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ilmu yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga sahabat MQ yang mendapatkan ilmu pagi hari ini dari Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, mudah-mudahan jadi juga amal jariah untuk Pak Wasmin dan juga Bu Lilis tentunya ya. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.